Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarliananda, mahasiswi Universitas Pancasila, jurusan Teknik Industri. Ingin menjelaskan materi Sustainable Competitive Advantage and Blue Ocean Strategy. Video ini dibuat sebagai syarat ulangan ujian akhir semester manajemen strategi yang diajarkan oleh dosen kami, yaitu Bapak Haris Adi Suwantoro, Sarjana Teknik, Magistrate of Business Administration. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu Sustainable Competitive Advantage dan Blue Ocean Strategy. Yang pertama itu Competitive Advantage. Apa sih itu Competitive Advantage? Competitive Advantage sendiri adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu produk, barang, atau jasa yang membuat produk tersebut itu lebih unggul dibandingkan pesaingnya. Sehingga produk kita akan lebih dipilih oleh konsumen untuk dibeli. Nah, sedangkan apa itu Sustainable Competitive Advantage? Dari namanya sendiri, yaitu sustainable atau berjangka panjang, bisa dilihat bahwa Sustainable Competitive Advantage itu adalah keunggulan produk kita yang kompetitif, yang tahan lama, dan memberikan pemiliknya atau perusahaan tersebut keunggulan jangka panjang dari pesaing mereka. Di mana keunggulan jangka panjang ini itu berarti produknya itu bisa berada lebih lama di pasaran. Orang itu lebih memilih produk mereka dibandingkan produk yang lain. Nah, gimana sih cara kita itu bisa membuat competitive advantage untuk produk kita sendiri? Nah, caranya itu ada 3 cara. Kita itu pertama itu harus mengetahui our strength, customer wants and need, and competitor strength. Our strength atau kelebihan kemampuan kita itu berarti kelebihan dari produk kita itu yang dirasa bisa memenuhi customer wants and need. Nah, customer wants and need ini itu keinginan dan kebutuhan dari pelanggan atau pembeli. Kita itu harus tahu nih keinginanmu dan kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Bisa kita lihat dari survei, dari berbagai masyarakat, nyatanya, atau dari data yang sudah ada sebelumnya. Sehingga kita bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan tersebut. Tapi kita juga butuh tahu competitor strength atau kelebihan dari kompetisi kita. Di mana kita itu harus bisa membuat produk yang lebih baik lagi dibandingkan kompetitor kita. Nah, apabila tiga hal tersebut sudah kita dapat membuat produk yang memiliki competitive advantage dibandingkan produk pesaing kita. Nah, di sini itu ada strategi supaya kita bisa menjalankan sustainable competitive advantage. Yang pertama itu people leadership knowledge atau pengetahuan kepemimpinan seseorang, di mana pemimpin dari perusahaan tersebut itu harus memiliki pengetahuan yang baik supaya dapat memimpin perusahaan tersebut, agar tidak mengambil keputusan yang salah dan dapat menjalankan perusahaan itu dengan baik, sehingga produknya mereka tawarkan, baik itu barang ataupun jasa, dapat bertahan dengan lama. Yang kedua, strategi culture value creation atau strategi pembuatan produk yang memiliki nilai-nilai budaya setempat. Di mana hal ini itu penting, itu karena masyarakat itu lebih memilih produk yang biasanya itu memiliki nilai-nilai budaya setempat. Karena mereka itu merasa lebih dekat dengan produk itu apabila terdapat nilai budaya mereka yang berada dalam produk tersebut. Yang ketiga itu market orientation. Nah, strategi market orientation ini kita itu harus tahu nih target pasar kita itu siapa. Apa itu tua, muda, wanita, laki-laki atau sebagainya. Kita itu harus tahu dan kita harus dapat menetapkan target pasar kita itu yang sesuai dengan
produknya sudah kita punya, jangan sebaliknya kita sudah punya produk tapi malah salah target pasar, yang ada kita dapat mengalami kerugian. Yang keempat itu kita itu harus peka dan paham atas environmental change atau perubahan dalam lingkungan, baik itu lingkungan hidup, lingkungan sosial budaya, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan politik. Kenapa kita harus tahu? Karena itu sangat penting dalam menjalankan keberlangsungan strategi yang lainnya. Misalnya, kalau di suatu daerah ada perubahan strata lingkungan, biasanya masyarakatnya itu beli produk A, tiba-tiba malah suka produk B, kita itu nggak bisa begitu saja tinggal diam. Nah, di mana itu kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu inovasi. Nah, masyarakat itu selalu dinamis. Ya mungkin masyarakat itu sukanya itu aja, ya biasanya ya kemungkinan ada sih, tapi biasanya tuh masyarakat suka dengan hal-hal yang dinamis juga. Nah, di sini kita itu harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli kita supaya produk kita itu dapat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dimana kita dapat membuat inovasi-inovasi pada produk kita tersebut. Nah, yang keenam itu resource capabilities atau kapabilitas resource kita, dimana kita itu harus dapat memiliki resource yang besar supaya kita itu dapat melakukan sustainable competitive advantage. Di sini ada beberapa contoh perusahaan yang dapat dikatakan sudah mengachieve sustainable competitive advantage. Yang pertama itu ada Coca-Cola. Coca-Cola ini tuh adalah salah satu produk soda terbesar di dunia, di mana sejak mereka berdiri sampai sekarang, mereka itu salah satu produk yang selalu dicari apabila untuk produk soda. Nah, yang kedua itu Apple. Apple ini tuh sendiri itu adalah perusahaan smartphone yang merupakan perusahaan yang sudah mengachieve sustainable competitive advantage, di mana apabila mereka itu memiliki ponsel terbaru, mereka itu sudah memiliki pelanggan tetap mereka sendiri yang tidak akan berpaling dari mereka. Nah, lalu di sini tuh ada perusahaan dari Indonesia juga, yaitu salah satunya PT Honda Astra, di mana PT Honda ini memproduksi kendaraan bermotor terutama yang merupakan nomor satu di Indonesia. Produksi mereka tuh juga selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya, di mana mereka selalu memiliki inovasi terbaru, meskipun terkadang inovasinya kurang bagus. Nah, yang keempat itu ada BCA atau Bank Sentral Asia, di mana Bank Sentral Asia adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang juga merupakan salah satu bank terbesar, teraman, dan terpercaya oleh masyarakat. Bahkan terkadang banyak sekali meme tentang Bank Sentral Asia atau BCA ini dibandingkan bank pemerintahan. Maaf. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke Blue Ocean Strategy. Nah, apa sih Blue Ocean Strategy? Blue Ocean Strategy itu adalah sebuah strategi di mana digambarkan seperti lautan samudra biru, di mana kalau dianggap kita itu bermain di tempat yang masih memiliki banyak sekali
pelanggan, tetapi sangat sedikit kompetitor, bahkan tidak ada kompetitor, di mana kita itu harus bisa membuka peluang pasar di tempat tersebut. Nah, ini adalah 6 prinsip dari Blue Ocean Strategy. Yang pertama itu reconstruct market boundaries. Yang kedua, focus on the big picture, not the numbers. Ketiga, risk beyond existing demand. Yang keempat, get strategic wins right. Yang kelima, overcome key organizational hurdles. Yang keenam itu build execution and strategy. Yang pertama, reconstruct market boundaries, atau kita itu harus dapat merekonstruksi batasan-batasan dari pasar yang biasanya pasar kita itu misalnya cuma ada di satu tempat saja. Apabila kita ingin menggunakan Blue Ocean Strategy, kita itu harus dapat membuat batasan pasar itu lebih besar lagi. Misalnya di tempat B yang sebelumnya itu tidak ada pangsa pasarnya sama sekali. Lalu yang kedua itu kita itu harus fokus di gambaran besarnya, jangan cuma lihat di angkanya. Biasanya kalau kita masukin di Blue Ocean Strategy, kita itu nggak bisa langsung dapat hasil. Kita itu harus bersabar dulu awalnya. Soalnya biasanya ada transisi di mana orang-orang itu yang sebelumnya tidak biasa menggunakan produk tersebut, Sehingga kita itu awal-awalnya itu kita nggak boleh lihat dari angka saja, tapi kita harus lihat dari gambaran besarnya. Apabila gambaran besarnya menurut kita itu akan sukses, akan bagus, kita tuh harus terus melanjutkannya. Nah, yang ketiga, price beyond existing demand. Kita itu harus dapat menggapai yang di luar dari existing demand. Kita itu yang harus seperti kata saya sebelumnya, kita itu harus dapat menjangkau target pasar yang belum ada. Jadi kita itu yang menarik pelanggan ke kita, bukan kita menawarkan produk kita ke pelanggan yang sudah ada. Nah, lalu yang keempat itu get strategic plan strike. Nah, kita itu harus bisa membuat langkah-langkah strateginya itu dengan baik, dengan benar. Soalnya di Blue Ocean Strategy ini itu, walaupun paksa pasarnya ada banyak, tetapi resikonya juga tinggi. Apabila kita salah langkah, kita itu bisa langsung gagal, bisa langsung loss. Makanya kita harus sangat berhati-hati dengan strategi yang kita gunakan di Blue Ocean Strategy ini. Nggak bisa terburu-buru. Yang kelima itu overcome key organizational hurdles. Kita itu harus bisa melewati batas-batas atau masalah dari kunci organisasi itu sendiri, misalnya dari sumber dayanya, dari strategisnya. Kita tuh harus dapat melewati masalah-masalah tersebut supaya ya kita bisa bertahan di market Blue Ocean Strategy ini. Nah, yang keenam ini itu yang salah satu yang penting, lah, yaitu build execution into strategy, yaitu kita harus dapat membuat eksekusi kita ke dalam strategi kita itu harus bisa mengeksekusi strategi yang kita telah buat dengan baik dan benar supaya produk yang kita tawarkan itu bisa tercapai dengan baik di masyarakat, supaya masyarakat itu tahu nih tentang produk kita, supaya mereka mau beralih ke produk kita. Nah, yang selanjutnya ini itu ada a successful Blue Ocean Shift, di mana Blue Ocean Shift itu dikatakan bisa sukses. Itu gimana? Yang pertama itu kita harus memiliki Blue Ocean Perspective, di mana Blue Ocean Perspective ini itu untuk mengekspand imajinasi, keinginan, kebutuhan seseorang pelanggan, dan kita dapat menggait atau membujuknya ke arah yang sesuai dengan atau ke arah yang sesuai dengan perusahaan kita.
Nah, yang kedua itu humanis in the process, dimana kita harus memastikan kita itu tetap menjaga hak asasi manusia, HAM, kemanusiaan dalam proses mengaktifkan satu proses bisnis ke proses bisnis kita melalui Blue Ocean Shift ini. Kenapa? Supaya kita itu dapat menginspirasi dan membangun ke kepedean seseorang, ke supaya mereka itu memiliki kepercayaan diri dan motivasi supaya mereka dapat mengeksekusi progres-progres dan strategi-strategi kita itu secara efektif. Nah, yang ketiga itu harus ada nih market creating tools with guidance atau peralatan pembuat pasar dengan guidance atau dengan panduan. Nah, ini tuh peralatan-peralatan ini tuh dapat kita gunakan untuk mengaplikasikan peralatan tersebut supaya kita dapat membangun kreativitasan seseorang dan dapat membuka menemukan batasan nilai baru yang membuka batasan nilai yang baru, di mana yang sebelumnya itu cuma sampai A, tapi apabila kita bisa menjalankan Blue Ocean Shift dengan baik, benar, dan efisien, maka batasannya itu bisa lebih tinggi lagi. Nah, di sini ada beberapa contoh perusahaan yang dapat dikatakan sebagai Blue Ocean Shift, yang dapat dikatakan menggunakan Blue Ocean Strategy. Yang pertama itu Gojek. Gojek ini itu merupakan salah satu atau yang pelopor ojek online di Indonesia, di mana sebelumnya masyarakat Indonesia itu masih menggunakan ojek pangkalan atau ojek offline untuk dapat berpergian. Nah, maka di saat itulah Gojek muncul sehingga orang itu nggak usah harus berpegangan pada ojek pangkalan yang kadang susah ditemuin dan bahkan suka menggotok harga. Di sini pelanggan itu bisa menggunakan Gojek yang pasti ada di tempat tersebut dan dapat kita lihat melalui aplikasi dan harganya itu sudah jelas. Yang kedua itu Spotify. Spotify itu salah satu pelopor streaming musik di Amerika awalnya, dan sekarang sudah masuk ke dunia. Dimana sebelumnya itu untuk mendengarkan musik itu kita harus membeli kartu CD-nya terlebih dahulu. Dan sekarang ini kebanyakan kita itu untuk mendengarkan musik itu bisa melalui platform online seperti Spotify atau iTunes. Tapi Spotify adalah salah satu pelopor untuk musik online tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah Netflix. Netflix ini itu sama seperti Spotify, di mana dia itu merupakan pelopor di bidang entertainment juga, tetapi berbeda dengan Spotify di bidang musik. Netflix ini itu bekerja di bidang industri menonton film, peminjaman film. Dimana sebelumnya itu untuk meminjam film itu kita harus meminjam film fisik atau membeli kaset DVD atau VCD fisik. Nah, sekarang itu kalau mau nonton film itu bisa langsung pakai Netflix aja. Yang keempat ini itu salah satu pelopor online shopping di Indonesia, yaitu Tokopedia. Dimana sebelumnya untuk berbelanja sesuatu di Indonesia itu harus berbelanja langsung di toko offline-nya. Kita harus langsung ke pasar, kita harus melihat barangnya secara langsung dan sebagainya. Akan tetapi
Tokopedia masuk dan kita sekarang bisa berbelanja online dengan gampang dari rumah dan tidak harus kita pergi dulu keluar rumah. Sekian dari saya. Apabila banyak apabila masih banyak kesalahan dan salah-salah kata, saya meminta maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.